Ada bang. Di mana tertulis? Di mana? Buka aja Di bang. mana? Tidak ada di Torah. Di mana? Mau saya buka di mana nih Torah? Salah bang, itu makanya abang belum mengerti Kristen. Ya di mana di Torah ada penebusan dosa pakai darah manusia itu di mana? Itu dia bang. Ini aja bang. Aku Bukannya bang berdebat sama abang ya kan? Itu siap. berdebat saya. Tapi jangan juga membodohi orang, abangku, nggak boleh. Bukan memberi orang bang. Ya di mana di Torah? Di mana di Torah menebus dosa dengan cara membunuh orang benar itu di mana? Itu bang. Jadi itu dia. Buka aja penebusan dosa di situ di kitab Torah bang. Abang ini lucu ah. Lucu abangku ini. Buka aja. Di mana aku buka? Buka aja lah bang. Di mana? Tinggal Anda baca di kitab apa di Torahnya Anda itu yang Anda maksud Torah. Di mana tertulis? Kitab Roma. Oke. Ini aku udah dikasih istri saya HP. Biar ku cekkan ya. Biar ku cekkan Ya, ya. boleh. Baik, abangku bisa. Makasih. Luar biasa bang ini bang. Saya sambil baca chat juga. Iya bang. Silakan aja bang. Ada. Betul bang. Bentar. Iya. Saya cuma lucu aja. Hah? Ada yang mengetik di bawah garing. Iya bang. Mak repot. Ada mak repot. Nggak ada atas nama mak repot mana? Dek Nara. Mana mak repot naik mak repot? Mak repot. Arif Purwanto. Halo, semangat malam abang. Selamat malam bang. Selamat malam juga. Muslim bang. Ya. Ada yang ingin disampaikan abang? Mati aja. Cangkrik. Di surat Paulus kali. Bang Pei. Bukan bang. Allahu Akbar Bang Pei. Lama bang. Iya, ini harus kita lama. Soalnya kitab kami itu tebal bang. Iya. Tapi di Google katanya. Iya, ini lagi sebentar mas. Iya. Nah, sudah bang? Ada bang? Ya, tertulis di 1 Petrus 2:24 bang. Itu bukan Taurat bang. Ini dulu. Kita beralih ke nanti ke perjanjian. Terus kalau keturatnya ini bang, Alkitab di kitab Torah utama yang menjelaskan tentang penebusan dosa manusia melalui kematian Yesus Kristus, anak manusia di kayu salib. Itu di kitab Torah bang. Garambak kebaca. Terus kita udah munggu kirain di Torah, ternyata di Petrus. Bukan begitu. Ini bisa juga disuruh kita bahas di 1 Petrus 2:24. Terus kalau di Torah itu penebusan dosa ayat Alkitab
utama yang menjelaskan tentang penebusan dosa manusia melalui kematian Yesus Kristus, anak manusia di kayu salib, Bang. Iya, di mana di Torah? Di Torah ya? Iya. Di penebusan dosa, Bang. Abang ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di Torah di mana nebus Ada, dosa pakai laki manusia, di mana, Bang? Di penebusan dosa, Bang. Di situ cek aja di situ, Bang. Di situ di mana? Aku harus cek di mana? Penebusan dosa itu di mana? Makanya, Bang, ini nih, Bang, ini, Bang. Nanti aku DM Abang ya, ayatnya mana ya di Torah ya. Iya, Bang. Ya. Itu. Jadi Abang bilang tadi ini kan ini sayapnya sandiwara ya kan. Dalam titiknya sandiwara itu di mana ini posisinya, Bang? Ya, sandiwara lah. Salib itu untuk orang yang melakukan dosa besar. Yesus tidak melakukan dosa besar, kenapa disalib? Betul. Salib itu karya iblis. Kenapa menerima karya iblis? Ada salah, Bang. Nah, Ini. tadi saya minta boleh di Torah aku nggak jelasin, ada. Bang? Boleh, aku Bang jelasin. P. Boleh, sangat boleh. Ini, Bang. Yesus itu adalah termasuk dibilang itu adalah tumbal. Boleh kenapa dia Nah, Yesus Apa dia jadi tumbal? tumbal. Kenapa Yesus Gini. jadi tumbal? Sandiwara benar ini, ini. Bang? Seperti ini, Bang. Iya. Boleh. Iya. Itu kata apa? Kalau sebenarnya dia bukan apa? Sebenarnya dia bilang itu tumbal. Seperti ini, Bang. Ah. Dia ditumbalkan di bumi ini untuk menebus dosa manusia, Bang. Yesus ditumbalkan kepada siapa? Ke manusia, Bang, untuk menebus dosa manusia. Kok manusia minta tumbal? Abang salah. Kalau Abang tadi katakan ditumbalkan kepada siapa? Kepada manusia. Ini, Bang. Manusia kok minta tumbal? seperti ini, Bang. Ah, Kita ambil dulu ke titik politik dulu, Bang ya. ya politik. Kenapa Iya. itu di kalangan Muslim itu tidak ada satupun yang bisa Jadi presiden. bukan presiden menemukan satu ilmuwan, Bang, satu gitu di ya. mana coba? Kenapa dari kalangan Kristen semua? Karena dari titik itulah, Bang, kalangan di Kristen sama Islam itu, Bang, sudah dibedakan. Kenapa bilang dibedakan? Karena di Kristen itu, Bang, sudah dikasih kuasa di bumi ini, Bang, untuk menjajah Pintar. itu. Iblis menjanjikan segala sesuatu di bumi ini untuk para pengikutnya. Di dalam Matius 4, Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Aku iblis berkuasa memberikan segala kemegahan dunia kepada siapapun yang aku kehendaki. Ya, ketahuan kan? Kamu Mana ayatnya, Bang? ketahuan. Mana ayatnya? Matius Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Emang situ abangku. Nggak ada dalil, suruh cari dalil. Lucu abang gini. Aku pula yang lucu. Lucu lah, Bang. Iya, Bang Pei. Allahu Akbar. Aku Yalah. memberikan, ada kan, Bang? Memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki, iya kan, Bang? Jadi kalau orang Kristen menguasai dunia, wajar. Penguasa dunia kan iblis. Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 14 Abang aja lah, Bang. 30. Masalah itu Tuhan yang tahu, Bang. Jangan Cuman pasrah, Bangku. Allah yang tahu. Yesus mengatakan penguasa dunia ini iblis. Enggak juga, Bang. Kami- Kalau aku nampak iblis, Bang, aku makan, Bang.
Iya, 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 iya. iya, kemakan bang, hidup-hidup bang. Kayak Sumanto makan orang. Ya, gak apa-apa bang, gak apa-apa bang. Kalau kerjaan si iblis, ya kemakan hidup-hidup bang. Coba aja dapat di depan iblis. Iya, 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 iya. Seperti Abang ini ya ini. bang. Tapi, Iya, 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 iya. ah, tapi seperti ini bang. Ada Bagus, baiknya, Bang. Abang ini bagus. ada baiknya Setan pun bang. dimakan. Ya setan makan bang, kalau setan bang. Aduh, kasihan setannya dimakan. Yalah, seperti itu bang dia bang. Kalau Iya, memang iya, kita di saudara. Indonesia ini bang beragama-agama, agama abang itu agama abang lah. Agama Iya, kami emang agama lah. kami lah bang. Iyalah pastilah Kita itu, Bang. kita sama kok. Ngapain kita banding-bandingin sosok benar? Seperti itu dia. Iya, iya, iya. Cocok. Iya bang. Jadi di daerah kami bang, gereja sama masjid itu bersandingan bang. Bagus itu. Jadi Di tempat gimana, Bang? kami juga. Di tempat Iya, kami juga begitu. Cuman di sini nggak ada yang bisa makan setan. Ya, kami makan setan bang. Kami sama-sama makan di sini. Makan setan juga, Bang. Kalau makan binatang bang, Dicapcai kalau setannya kalau ada digoreng. ya bukan digoreng lagi bang, makan hidup bang. Oh, woi. Iya bang. Jago abang, jago abangku ini. Tukang santet takut langsung lari. Bukan santai bang. Itu fakta. Kalau nampak setannya aku makan hidup juga ya. Enggak, maksudku yang suka santet orang kan ada setannya. Setannya jadi takut dengar. Aduh, kita dimakan nanti nih sama Bang Pei. Kan gitu. Ya bang. Kalau boleh Iya, bang iya, seperti itu bang. Ya, Siap. jujur kita sama ya kan. Iya, Itu iya Bang. Iya, kan, ya kan. iya, iya. Tujuan kita sama. Betul. Sama-sama itu menuju kerajaan Allah ya kan. Siap. Ya, jadi ngapain kita juga itu membahas-bahas agama yang paling benar bang. Agama abang juga udah benar itu bang. Agama kakak juga udah benar. Jadi sama-sama benar. Jadi ngapain kita seperti itu bang? Ada baiknya kita itu sama-sama mendukung. Kepercayaan abang, kepercayaan kami, kepercayaan kami. Mari kita sama-sama menyokong bang. Seperti Iya, itu. iya. Betul. Jadi nggak usah menjelekkan agama aku paling benar, agama aku paling, nggak ada satu pun agama yang paling itu benar bang. Kalau belum kita tahu itu keasliannya seperti apa bang. Jadi mari kita sama-sama menuju ke Sang Pencipta. Cuman itu yang kita tujukan bang. Iya, betul itu. Jadi abang juga seperti itu juga bang. Ngapain gini? Ini Islam. Ngapain lah salib? Apakah itu sandiwara? Gak ada itu. Ada itu sandiwara. Iya. Gak ada sandiwara, betul. Iya betul bang. Cobalah. Siap. Abang datanglah ke daerah kami bang. Main-main di sini. Kami di sini bang. Sama-sama menghormati. Di sini kalangan kami ini bang. Ada di sini di. Siap. Kalangan muslim, kalau nggak dari kami nggak makan bang. Kenapa nggak bilang kami itu mengasihi dan memberi seperti itu bang. Iya. Jadi sama-sama menghargai. Kami juga di sini Kristen bang, menjaga masjid juga bang. Di waktu itu ada acara di masjid, kami juga itu ikut menjaga. Baik juga di Islam seperti itu juga bang, gitu. Enak gitu. Kita sambut dulu dosen teologi. Beliau adalah pensiunan gereja Batak Tua. Silakan. Iya, Raja Panah, abangku. Halo, Halo. selamat malam. Sudah pakai baju, Bang? Hampir. Buka kamera dulu, Abang. Wah, kayaknya udah penuh persiapan ini. Udah minum kopi nih, opung kita ini.
Halo Bang, silakan buka kamera, jangan lupa pakai tawas. Silakan. Lucu teman-teman di bawah. Raja kita sambut Raja Panah. Tadeng, dadeng, deng. Ah, ini dia si Jali. Ya. Saya panggil apa ini sama raja ini? Ini mic-nya abangku. Panggil Opung. Masih mudanya Opung ini. Mantan pemain bola timnas. Udah mic-nya? Udah. Ya. Apa tadi? Apa yang mau dibahas? Abang sudah tidur? Hah? Tentang penyaliban abang. Oh, tentang penyaliban. Iya. Oh. Kecilnya itu materi. Kecil. Kalau Opung ini yang bisa kecil mah itu. Apa sih? Materi kecil itu. Penyaliban. Iya. Siap. Kenapa memang Abangku. penyaliban itu? Jadi gini Bang, ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, manusia di sana terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama yang percaya kepada Dia, dan yang kedua yang tidak percaya kepada Dia. Muncul pertanyaan, yang menyalib Yesus adalah kelompok yang percaya atau kelompok yang tidak percaya? Udah jelas nggak percaya dia. Berarti salib ini karya orang-orang tidak percaya. Salib. Iya. Bukan, pembunuhannya karena Yesus ke dunia ini datang harus diikuti dianya, bukan disalibkan. Nah, Opung pintar malam ini. Jadi Yesus datang bukan untuk disalibkan, tetapi untuk diikuti. Iya. Halo, tulang rasa parna. Ada cakap ada. Dia datang ke bumi ini untuk menebus manusia. Baca kitab kekristenan ya, belajar lebih baik. Raja kita digituin. Aduh. Yesus lahir belum ada di bumi, itu sudah ada dinobatkan, sudah ada. Belajar lebih baik. Aku ngerti itu, tapi yang jelas ya kan, bahwa penyaliban itu atau pembunuhan itu, ya kan, kalau penyaliban oke lah, ya kan, tapi kalau pembunuhan itu udah jelas-jelas orang yang tidak percaya kepada Dia, salibkan dia karena dia menghujat Allah. Betul. Dan dia terjadi pembunuhan itu. Padahal firman Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya ikutilah dia, kepadanya lah aku ikutilah dia. bukan harus disalib. Nah, iya. Tapi yang dulu-dulu ada penglihat, namanya nabi, ya kan? Nabi Itu penglihat, artinya bisa melihat yang belum terjadi. Udah ketahuan dia akan mati, akan disalib, dan akan naik ke surga, gitu loh. Itulah arti nabi. Nabi itu bisa melihat sesuatu yang belum terjadi, ya kan? Seperti itu. Udah ketahuan itu. Cuma bukan berarti harus orang-orang percaya yang bunuh dia. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepada dia, itulah ahli-ahli Taurat, iman kepala pada zaman itu, yang tidak percaya kepada anak Allah. Kalau orang Yahudi, kalau dibilang anak Allah, orang Yahudi sudah tahu itu, berarti dia menghujat Allah. Kok dibilang jadi Allah katanya, padahal dia masih mengatakan dia anak Allah. Jadi kalau kita membaca Alkitab ini,
kita harus berpikir seperti orang Yahudi. Dibilang anak Allah, berarti dia udah menghujat Allah. Kenapa? Anak Allah itu berarti udah Allah sendiri. Kalau di orang Yahudi, gitu loh. Iya, mantap kali. Kalau Indonesia nggak bisa itu memang. Iya, Anak Allah mantap berarti kali, Mas. harus kawin dulu, baru. Iya. Nah, nggak nyampe pikiran Indonesia ke sana. Iya. Ya bang. Jadi kesimpulannya yang menyalib Yesus ini Ya orang jahat, percaya. orang jahat. Menghentikan pemberitaan firman oleh Yesus. Itulah tujuannya. Mantap sekali, Bang. Luar biasa. Berarti ini orang jahat ini ingin menghentikan misi penyelamatan. Iya. Nah, ingin menghentikan misi penyelamatan dengan cara membunuh Yesus. Nah, berhasil nggak membunuh Yesus? Gini, walaupun Yesus tidak dibunuh, ya kan? Kalau Iya. penyelamatan itu terjadi, kenapa? Karena Yesus itu udah tunduk, apa saja pun tidak akan melawan dia. Oh, Yesus sudah tunduk. Walaupun Iya, dia nggak iya. mati, walaupun dia gimana, tapi Iya. Allah mengubah segalanya. Yang mati bisa menjadi hidup. Itu loh. Iya. Kan hidup Mantap sekali, kembali, ya. Keren. Bukan kali, mati Bang. beneran, tapi mati 3 hari. Mati main-main, sandiwara. Karena ada yang mau dibahas di sana pada saat matinya. Ada yang mau dibahas di sana. Apa itu, Pung? Menyelamatkan orang-orang yang mati sebelum Yesus lahir. Itulah Wih, di atas si Adam. luar biasa. Adam kan belum kenal Yesus itu. Iya, belum. Termasuk juga yang di bawah si Adam semua sebelum Yesus lahir belum mengenal Iya, dia. iya. Makanya dia harus masuk ke kubur itu untuk supaya mereka kenal bahwa Yesus itu sanggup membangkitkan orang yang mati. Wih, Benar nggak? iya. Di Alkitab ada nggak dia? Ada. Iya. Jadi ketika Yesus berhasil disalibkan sama orang-orang yang tidak percaya, berarti kemenangan bagi iblis. Dia tidak akan menang. Karena Mau diapain pun Yesus itu bisa diubah menjadi benar. Itulah kira-kira. Iya. Iblis tetap kalah. Ya tetap. Iya. Gimana saudara Bang Pai? Setuju? Tidak setuju. Dia setuju dia, Bung. Gak masuk di otaknya Bang Pai. Memang sebenarnya nggak semua yang mengerti itu. Kalau ada firman Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, salibkanlah dia. Kalau ada berkata seperti itu, ya oke aja lah. Tapi nggak ada yang berkata Nggak seperti ada. itu. Inilah anak yang kukasihi. Anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Aku berkenan. Ikutilah Ya dia. betul. Nggak ada katakan salibkan dia atau bunuh dia. Dan kita salah berpikir. Itu karya si jahat itu bisa Itu ada. diubah, Itu. bisa Halo. diubah menjadi baik gitu loh. Halo, Raja Parna. Iya, Itu sudah tersurat. Sebelum kita ada. Sebelum juga itu Abraham ada. Itu sudah ada tersurat itu. Sudah dijanjikan. Mesias akan datang ke bumi, mati untuk menebus dosa manusia. iya itulah penglihat tadi. Bukan penglihat.
Itu kata Nabi itu, Nabi penglihat, bisa dilihat masa depan. Tapi belum tahu dia siapa yang membunuh, ya kan? Belum tahu dia siapa yang bunuh itu. Mati di tangan manusia untuk menebus manusia, dosa manusia. Seperti itu. Enggak ada salahnya Kalau di situ. Pung, Enggak ada belum salahnya. paham. Kalau belum paham, Pung, gak usah banyak bicara, Pung. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Anak durhaka. Enggak apa-apa, tapi kalau Belajar baik, Pung, biar tempat opung itu di surga, Pung. Kalau aku juga orang Padang juga, Pung. Aku mau kebetulan ya. Parna juga nya, Pungku. kalau begitu tunjukkanlah dulu apanya. Apa ada perintah membunuh Yesus? Orang percaya. Itu Tunjukkan, di perjanjian, tunjukkan. itu di kitab. Kalau omongan dari Tuhan ke manusia itu tidak ada, kita hanya merangkai. Kita mengikutkan dari kata Nabi dan Rasul. Iya. Cuman Kita merangkai. merangkai, nggak nyampe rangkaian kita ke sana, ilmu kita. Iya. Itu nggak bisa iya. kita ibarat kita membayangkan seperti apa Allah menciptakan Iya. bumi ini. Ini udah jelas-jelas. Berarti itu Inilah dia. anak yang kukasihi, kepadanya lah aku Itu sudah berkenan. jelas. Itu sudah pasti. Jelas ini. Iya. Ikutilah dia. Bukan disalib. Jangan disalib. Jadi orang-orang imam kepala atau orang Parisi itu yang menyelipkan itu, Pendosa. apakah itu disuruh Allah gitulah kira-kira? Tidak. Apa disuruh itu? Tidak. Dengarkan ya, Tidak Pung. disuruh. Dengarkan Iya, ya, Pung. betul. Mesias akan datang menderita, mati dan bangkit kembali dianggap sebagai penggenapan nubuat-nubuat yang tertulis dalam seluruh perjanjian lama, termasuk kitab Taurat, kitab pertama Musa, dan kitab-kitab Nabi. Coba Kata baca. siapa itu? Ya, Pung. Kata siapa itu, Bang? Kata siapa? Iya, kata siapa? Itu dari sebentar, Bung, ya. Itu dari Nabi, Bang, dari Nabi. Nabi siapa? Nabi Lukas. Ya, Pung. Bukan Dari perjanjian kejadian, lama Bang. itu. Kejadian. Dari kejadian, Pung. Congor, buka kamera. Kalau nggak buka nggak boleh ya, host. Iya, Bang. Oh ya sudah, berarti saya di bawah aja lah, host. Oke, Saya on Bang. cam, host. Siap, makasih. Sudah, Pung, sudah ada Pung lihat. Seperti itu. Kenapa? Sudah, Pung lihat. Itu di kejadian, Pung. Kejadian mana? Itu 3 ayat 15. kejadian 3:15. 3:15. Iya, itu perkataan Nabi, itu perkataan Nabi. Karena dia sudah Jadi melihat itu masa depan. yang kita Kan ikutkan. dari awal sudah saya katakan tadi kan, Nabi itu bisa melihat masa depan atau yang sudah lewat, bisa ke belakang, bisa ke depan. Itulah tugas Nabi. Penglihat, itu arti Nabi penglihat. Penglihat. Iya, tapi bukan direncanakan Tuhan itu. Udah ada bukan. ciri-ciri Nabi itu sudah tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Tapi bukan seperti direncanakan itu. Tuhan. Seperti Lain itu. rencana Tuhan. Karena di dunia ini ada kehendak bebas loh. Bebas. Manusia itu bebas, tapi nggak tahu kita apa yang terjadi, ya kan? Tapi Nabi tahu itu. Bukan direncanakan Allah mati Yesus itu, enggak. Cuman Nabi sudah tahu itu. Apa yang mau terjadi kepada Yesus, Nabi-nabinya dipakai untuk itu. Tapi bukan rencana Tuhan. Bukan. Kalau direncanakan untuk apa dia bilang kepadanya aku berkenan? Apa itu Allah itu, Tuhan itu bisa ngomong manusia selain Adam dan Hawa dan Musa dan Siapa yang Abraham. manusia? Tidak ada yang bisa mampu ngomong kepada Allah Tuhan. Tidak ada yang bisa. Jadi Opung kalau mungkin bisa, Nabi Opung. juga
Tidak ada yang mampu itu ngomong sama Tuhan. Yesus bukan nabi. Yesus bukan nabi. Dia adalah Benar Allah itu, yang Bung. sebenarnya. Jadi kok mampu kita bicara dengan dia? Ya. Itulah dia. Itulah dia Allah yang sebenarnya. Nah, Itulah abang belum mampu di situ. Kalau Yesus lahir ke dunia, ya kan? Dia benar-benar manusia, bukan separuh-separuh dia, Ya. ya kan? Iya kan. Kalau lagi Bang P. Yesus itu Manusia sempurna, dia itu manusia adalah sempurna pada Tuhan. saat itu. Seorang P. Iya. Gimana Bang P? Dia adalah manusia sempurna, Yesus itu. Betul itu. Dia bukan manusia sempurna. Dia itu ibarat contoh, manusia tidak akan mampu melakukan apa yang dia lakukan. Ibarat dia itu 5 roti dan 3 ikan memberi makan 5.000 manusia. Iya, Itu yang tidak mampu manusia lakukan. oke. Di luar nalar, bukan? Oke. Jadi menyembuhkan, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Apa manusia mampu? Kalau benar-benar dia manusia, dia akan mampu melakukan hal seperti itu. Kalau ke situ larinya, udah lain pembahasannya. Nah, Itulah tidak ada manusia tidak akan mampu. Makanya jangan disampur baurkan. Kalau ke situ larinya, itu udah Bukan menjadi dia itu manusia sempurna. Jangan Opung bilang itu manusia sempurna. ini secara umum Tidak, kita, Opung. ini kita bicara secara umum dulu, secara umum. Jangan ke iman. Ya. Kalau iman Kristen jelas itu, ya saya tahu itu. Saya tahu itu. Yesus itu kan nggak pernah sendiri dia. Itu ke sana larinya. Yesus Siapa itu bilang sendiri? bersama dengan Bapa di surga, Allah itu sendiri. kalau pernah sendiri Yesus itu. Jelas manusia dia, tapi dia disayangi Allah, ya kan? Pernah dia berpisah dengan Allah, itu di situ larinya. Opung agama apa sih, Pung? Saya ini karismatik. Karismatik. Ya. Nah, dan kalau di pelajaran di karismatik, Pung, ditambah dengan ajaran Katolik sudah melenceng, Pung. Kalau karismatik itu aslinya dari ajaran Yahudi. Betul? Kalau masalah melenceng tidak melencengkan itu bukan hak kita itu. Bukan kita nggak boleh menyalahkan seseorang. Kalau kau salahkan imanmu nanti kan kau marah juga. Padahal itu belum tentu salah, ya kan? Ya. Yang jelas datang ke dunia Yesus itu benar-benar manusia. Tapi kalau dilanjutkan iman Kristen, barulah yang seperti yang Lai bilang tadi. Dilanjutkan lalu iman Kristen. Baru berubah. Nah, itu masalah iman, ya kan? Iman. Betul. Kalau masalah iman, iya pas yang Lai bilang tadi. Tapi masalah Jelas Yesus manusia datang ke dunia. Kan? Iya. Seutuhnya manusia, Pung. Seutuhnya manusia. Karena Allah tidak bisa mati. Tapi kalau dibilang Yesus itu mati karena udah kosong dia, diserahkan. Seperti itu, Pung. Ya kan? Kalau Yesus tidak akan mati kalau memang ada Allah di dalamnya. Pada saat mati dia diserahkanlah rohnya itu kepada Bapa di surga sehingga dia biasa mati. Itulah. Jadi Jangan Yesus nanti benar-benar mati, salah. Pung.
Ya, aku bertanya dulu sama Pung. Baik sama Bang Juma, apakah Yesus itu benar-benar mati? Mati. Mati. Yesus ya. Hah? Mati. Mati Yesus yang Bang Juma? mati. Mati. Matahari tanam. Kalau mati nggak bisa ditanam kalau nggak mati. Coba jelaskan dulu. Kenapa Opung bilang dan Bang Juma itu bilang itu mati? Memang mati. Apa nggak pernah kau baca Alkitab? Mati dia. Yohanes 13 Pada hari ketiga baru 30. bangkit. Ah. Karyan ke-40 baru naik ke surga. Enggak kau baca? Ah. Itu memang pas. Itu Bang pas. Tapi tadi apa benar-benar tadi kau mati? bilang nggak mati. Yang Apa jelas benar pada saat itu dia ya kan ditombak lembungnya, Oh. ya kan? Nah, yang aku bilang itu, yang aku pertanyakan, apa benar-benar mati? Ya Siapa yang benar-benar naik ke mati surga? dong. Benar mati. Mana ada bahasa di luar? Terus siapa yang naik ke surga Pung? Bang Juma. Kalau mati sandiwara nggak pernah itu. Siapa yang naik ke surga itu? Yang jatuh ke surga? Dibangkitkan. Pelajarilah Alkitab itu. Memang mati. Jadi Bang kita mati. artinya itu tidak benar-benar mati. Gua nggak mau Cuman mati. itu jasadnya, ibaratnya. Aku jelaskan sedikit ya. Aku jelaskan sedikit. Kami juga bicara jasad tadi, jasadnya yang mati. Ah, Yesusnya yang bisa mati, jasadnya. Kami, nah, makanya sudah Jasad tadi. yang mati, Iya. Apalagi? artinya itu tidak benar-benar mati. Hanya pengetahuan. Gimana ya? Gimana ya? Kalau mati, kalau benar-benar mati, tidak akan bangkit lagi. Itulah iman kita, ya kan? Kenapa dia mati? Ya kan? Karena ada pertanyaannya, kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Coba jelaskan dulu. Kenapa dia mati? Ada yang mau dikerjakan di sana, dikerjakan Yesus itu. Di mana Dia Pung? dia turun ke alam maut Maut. Ya. Alam mautnya di mana Pung? untuk membangkitkan orang-orang Orang kudus. yang mati sebelum Yang dia, mati. yang belum Ah. mengenal dia. Kan banyak orang kudus sebelum dia mati, ya kan? Inilah akan dibangkitkannya di alam maut sana. Baru dia bangkit. Kau baca nanti di Alkitab, pada Yesus bangkit, ada orang bangkit dari kubur. Ada itu. Tapi nggak usahlah kita buka-buka Alkitab karena lama ya kan. Ini hanya apa aja lah ini, pembukaan supaya kita tambah pandai. Kalau nggak pandai, kita nanti ada kawan kita menanya nggak tahu kita apa tujuan Yesus itu mati, ya kan? Karena hanya Yesus jalan ke surga, ya kan? Jadi sebelum Yesus lahir, yang mati sebelumnya siapa yang dikenal dia? Karena hanya Yesus jalan ke surga. Makanya dia turun ke alam maut untuk cari orang-orang kudusnya sebelum dia mati. Coba, Maka coba terjadilah Pung. firman Coba, Tuhan coba mana berkata, ayatnya Pung? Coba Supaya- ayatnya mana Pung? Opung jangan ada Pung. Coba mana ayatnya Pung? Mencari. Mana ayatnya Pung? udah aku bilang tadi sama kalian, Mana ayatnya Pung? bisa kau Jangan pelajari ada, sendiri, Pung. bisa kau pelajari sendiri itu. Jangan belajar sendiri. Coba jelaskan dulu di mana ayat mana? Kalau saya berbicara udah ada ayatnya, ya. Di mana Pung? Ayat mana Pung? Jelaskan. Kalau dicari-cari itulah yang membuat kita waktu kita banyak. Tidak Padahal Pung. kesimpulannya itu juga. Itu artinya ada Opung berani sih Pung bilang seperti itu. Artinya Opung sudah ada itu fakta dan data. Ya pasti ada itu. Mana? Karena saya Tunjukkan, Pung. saya sudah sering Jangan Opung ini jangan untuk Kristen ini Pung. Hah? Jangan Opung ini ke Kristen. Coba tunjukkan. Kau sering nggak baca Alkitab kau? Sering Iya. kau baca Alkitab? Bukan urusan Opung. Tunjukkan mana ayatnya Pung. Jangan Berarti kau nggak tahu. Berarti kau nggak tahu itu. Coba jangan berdebat kalau di mau sini. cari data ya kan, kalau mau cari Mana data datanya?
Mana faktanya? Baru kita tunjukkan, mau cari data, kita bikin waktunya. Sekarang waktunya waktu sudah apa waktunya? mana? Ya, Nggak ada mana orang waktu. mau nanya kita kalau lama-lama nanti kita cari-cari data itu. Soalnya kau pelajari di waktu kebangkitan. Oh, jangan Gampang itu nyari ada Pung. data. Jangan menjelekkan Kalau- Pung. Loh, Berbicara secara Kenapa fakta kau- Pung. kenapa kau bilang menjelek-jelekkan? Ya, artinya Opung nggak bisa menjelaskan di mana itu itu. Sudah saya jelaskan, ya kan? Jangan seperti itu Sudah saya Pung. jelaskan. Jangan seperti itu Pung. Cuman kau belum paham Alkitab, itu aja itu. Opung yang nggak paham nggak Alkitab. Nggak paham. Kenapa kau bilang Tidak tadi mengerti Opung. Mana Kenapa kau faktanya? bilang Yesus tadi tidak mati? Kok dikubur nggak mati? Dikubur itu jasadnya cuma mati. Cuman kalau dia tidak benar-benar mati Pung, dia hidup bangkit. Jasadnya Naik yang surga. mati. Siapa bilang rupanya roh yang mati? Jasad yang mati. Ya kan? Opung ini Makanya kau Opung. belum paham kau, nggak usah lah kau berdebat. Opung yang nggak paham. Mana mungkin Opung roh? udah tua. Mana mungkin roh mati? Coba dulu. Pung. Ya, roh nggak Berapa bisa, banyak nggak yang mati. diculik. Berapa Nggak banyak ya bisa. Malu. kan? Malu Opung nanti itu di Kristen Jepuni. kalau kau masuk. Makanya aku naik tadi, penjelasanmu nggak bagus tadi. Nggak bagus, nggak bagus. Apanya nggak bagus? Nggak bagus. Jelaskan dulu, mati nggak Yesus itu? Aku ngomong secara fakta Pung, bukan mengada-ada seperti Jelaskan Opung. dulu, ambil dulu faktanya dulu. Yesus itu mati nggak? Hidup nggak? Kalau Kan mati dia kan? menurut aku Itulah faktanya. apa? Faktanya mati Yesus. Kau bilang nggak mati. Itu aja udah salah. Dia kau nggak di situ. mati Pung, cuman itu Jadi kok ditanam? Ada nggak manusia di dunia ini setengah mati ditanam? Kau bilang. Ada aja kau. Pembunuhan itu, Pung. Kalau orang hidup dikubur. Itu penyiksaan namanya, Penyiksaan, betul. Jangan kau kubur, jangan kau kubur setengah mati saudaramu ya. Ada aja. Harus Sama-sama mati baru Kristen kok kita berdebat, itulah. Kita sama-sama Kristen tapi kita nggak saling mengerti, ya makanya berdebatlah, ngomong secara fakta. Soalnya Makanya ini di dunia keliru. maya. itu Ini udah fakta yang kubilang boleh itu. dikatakan Gini, Indonesia ini sebagai menonton. sebagai PR mulai ini, ya kan? Iya. PR, Opung yang ada yang bilang bang. PR. Udah Karena kau ngomong jarang juga. karena kau jarang Gak ada, baca gak ada Alkitab. dalil, gak ada itu kejelasannya. Saya sudah baca Alkitab, tapi kau belum. Itunya makanya kau keliru. Kalau Opung udah baca Alkitab, nggak berani Opung ngomong seperti itu. Gini, follow aku dulu biar kita Jelaskan. ngomong nanti masalah itu. Biar ku jelaskan nanti sama kau. Kalau didengar orang nggak enak itu, nanti kau jadi malu. Nggak sini aja jelaskan. Itu artinya itu berdebat secara berdua. Ini enggak. Semua yang mendengar secara detail. Iya. Nanti orang-orang lain ditawai kau, nggak usah lah. Tidak ada diketawa-ketawaan. Kalau memang salah ya disalahkan. Iya, salah pun kalau salah Jelaskan tetap aja. salah, tapi jangan diketawai orang lah. Ketawain Opung ya, ketawain orang sekarang ini loh. Jelaskan aja, jangan sembunyi Pung. Jangan Tidak ada. mungkin diketahui orang lain. Sebagai Aku Kristen. pandai kita Kalau memang Opung Kristen. Dari tadi aja udah ketahui orang kau bilang Yesus nggak mati. Aduh, Nggak Yesus itu. Yesus itu Mati cuma nggak Yesus? jasadnya. Kalau Yesus yang nggak mati Pung. Itu. Jadi maunya apamu yang mati? Kau ada aja kau. Aduh, jasadnya cuma mati Pung. Kalau Yesusnya nggak mati Pung, Yesus kau bilang mati. Ya aja kau. Siapanya yang mati? Jasadnya Apa Pung. yang mati? Jasadnya. Jasanya Yesus kayak mana ya kau? Ya, Yesusnya nggak mati. Di situ lah kau keliru kau. Coba belajar, Kalau mati benar-benar belajar baca mati. baik-baik. Jangan, Ya, jangan kau jadi orang yang nggak pernah baca Alkitab. Mati, ya kan? nggak ada mati. Kalau mati nggak bangkit dia. Tapi bangkit dia kembali karena dia
Maha Kuasa. Itulah kau bilang. Jangan kau bilang nggak mati. Enggak ada Dia mati mengalahkan dia. kematian. Kalau mati nggak Pada udah saat mati, lagi- mati betul dia. dulu. Nggak bangkit dia Dengar kalau mati. Pada saat Jadi mati bangkit kok. dia itu mengalahkan kematian. Dia mengalahkan kematian dia pada saat mati. Bukan nggak mati, benar-benar mati dia. Ya kan? Kalau benar-benar mati tidak akan siapa yang bangkit itu. Kalau benar-benar mati dia. Tolol kau. Jadi maksudmu pura-pura mati dia, gitu. Aduh. Itulah kau nggak tahu Alkitab. Masa pura-pura mati kau bilang Yesus itu? Sandiwara. Terus yang naik ke surga itu siapa? Belajar kau dulu. Nanti malu orang nengok kau. Coba jelaskan dulu yang naik ke surga itu siapa? Yang terangkat ke langit itu siapa? Ya Yesus lah, jadi siapa lagi? Dia nggak mati dia. Dia bangkit dari kematian. Kayak mana ya kau? Nggak mati. Dia bangkit dari kematian. Makanya orang itu pada saat itu pada murid-muridnya nggak percaya hari itu, nggak percaya. Seperti si Thomas, tahu kau si Thomas? Saya nggak percaya kalau belum kucucukkan tanganku ke lenganku ke tangannya yang kena paku itu. Itu si Thomas itu. Jadi kau si Thomas juga yang kau rasa kau tuh. Percaya kau mati. Kan si Thomas nggak percaya mati Yesus itu. Dia percaya bangkit. Itu dia, kau belajar itu. Kan ada Alkitab, si Thomas nggak percaya sama Yesus itu. Benar-benar nggak bangkit Yesus itu, nggak percaya deh. Kalau nggak cucukkan tanganku ke lubang paku itu yang di tangannya itu, saya tidak akan percaya, kata. Datang Yesus, cucukkanlah, ini saya. Baru percaya si Thomas itu. Itulah lah ya. Nggak usah kita keras-kerasan lah. Kalau mengenai Alkitab ini, kita belajar sama-sama belajarnya kita ini. Kalau mau data, besok kita cari data. Bisa aja kita nanti besok-besok ketemu, kita cari datanya. Iya kan? Masa nggak percaya dengan data? Aku yakin ada itu, karena sudah sering saya baca. Aku tanya-tanya datanya nggak ada. Aku bilang datanya. Mana pun ini? Udah aku bilang kalau kita cari data sekarang, udah jam berapa ini? Artinya itu opung nggak bisa hafal. Abang bilang tadi, opung bilang tadi aku belajar Alkitab ya kan. Jadi opung masih bilang itu masih mencari data. Artinya opung belum belajar lopung. Jadi Alkitab ini itu Alkitab ini bisa kau hafal. Jadilah Alkitab kekristenan ini yang baik. rupanya kau hafal. Bisa kau hafal rule kepala rupanya Alkitab ini di mana-mana dia. Kan Artinya kita bukan nggak masalah catat itu. Karena saya bukan ke situ jurusanku mencatat-catat itu. bukan Tapi saya dicatat. tapi isinya sudah tahu aku. Isinya tahu. opung udah tahu, tapi ayatnya opung juga harus tahu, Pung. Ini mencari. Kita gini ya. Yakinlah kau. Kalau firman Tuhan ini dihafal-hafal, kita jadi bodoh itu. Bodoh. Isinya aja yang penting. Isinya yang penting sama kita. Nanti ke neraka juga, Pung. Isinya yang penting. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan kitab ini dihafal-hafal. Untuk apa dihafal-hafal? Kalau rindu kita baca Alkitab, bukan dihafal-hafal. Kita bukan menghafal, bukan menghafal, mengingat itu artinya kalau kita berbicara, mengungkapkan, dengarkan dulu, Pung. Dengarkan dulu. Kalau kita sudah berani mengutarakan atau mengatakan suatu hal, itu udah ada itu, seperti di Alkitab, ayatnya berani kita pertanggungjawabkan. Ini enggak. Opung, aku tanya tadi mana itu? Ayat berapa? Masih mencari-cari. Oh, gini. Jangan seperti itu, Pung. Biar ku balas dulu sama kau dulu. Iya, Pung. Balas, Pung. Kau kan tadi bilang kan Yesus tidak mati. Itu jangan membuat pertanyaan, Pung.
Mana apanya? Ibaratnya, Mana datamu? kalau Mana membuat datamu? pertanyaan dalam pertanyaan itu tidak akan tuntas, Sama Pung. saja itu. Nanti juga aku bertanya Kan juga bisa- soal nanti gak ada jawabannya, Pung. Kau bilang Itu kan dulu jawab. hafal kau kan, yang kau Jawab, ucapkan itu jawab kan dulu kau masalah hafal itu yang kan? kupertanyakan tadi. Jawab dulu yang ku pertanyakan tadi. Terus boleh Opung bertanya lagi balik sama saya. Ya Aku maksudku tertinggal. mau mengatakan argumenmu dulu saya dulu. Kau bilang Bukan hafal, ya kan? mengematahkan, tidak akan patah, Enggak Pung, kalau sebelum itu tuntas. Alkitab ini banyak, jadi nyari-nyari itu kan susah. Tidak banyak, Bung. Hanya ada satu titik Alkitab segini tebalnya, Bung, di bumi ini. Nah, jadi berapa lah itu? Berapa pasal lah itu? Kau lah dulu kutanya. Ya. Kalau masalah pasalnya, itu lupa tanyakan. Jangan masalah pasalnya Ini, dulu. ini paling gampang ini. Berapa pasal Alkitab itu? Iya, Opung ini bertanya dalam pertanyaan, nggak ada jawaban. Orang kau pandai-pandaian. Kau bilang hanya saya kau bilang. Jangan pendek-pendekan, Bung. Itu aja nggak tahu kau berapa pasal kita itu nggak tahu kau. Jadi mau nanya saya lagi kau, nggak harus tahu kau itu. Maaf ya, harus tahu kau berapa pasal Alkitab itu. Biar jangan keliru kau. Baca semua dulu Alkitab itu berapa pasal, ya kan? Itu dia. Pasal aja nggak tahu, apalagi ayatnya. Berapa pasal kita kau nggak tahu, apalagi Kalau ayatnya. Kristen itu, Lebih banyak ayatnya daripada pasalnya. aku utarakan ya, Bung. 1189 pasal, Bung. Dari mana lah kau ambil itu? Aja, Bung. Aja, Bung. Silahkan dicek, Bung. Dari mana lah kau ambil itu? Dari mana aku ambil itu? Cek sendiri aja, Pung. Jadi aku bertanya dulu, berapa pasal ayo? Aku ada dalil, aku ada bukti. 6.666 ayat pasal itu. Aduh, Pung. Kalau nggak yakin kau tengok pasalnya. Pung. 1199, Makanya kalau Pung. anti-Kris anamanam dia anti anamanam biar tahu Mana itu anamanam apa anamanam lambangnya 6.666. Coba jelaskan. Di perjanjian lama berapa pasal? Di perjanjian baru ada berapa pasal? Oh, itu tambah susah nanti, tambah susah kalau itu. Susah. Yang jelas sudah saya katakan 6.666 pasal. Itu loh. Itu aja kan kamu nggak tahu kan? Itulah tandanya saya lebih pandai tidak daripada kamu. Iya. Di perjanjian lama, Pung, pasalnya 929 pasal, Pung. Atau bisa disebut 39 kitab. Sudah. Di perjanjian baru 260 pasal, 27 kitab. Coba jelaskan itu, Pung. Jangan seperti angka nama-nama. Pasalnya baca pasalnya. Iya, aduh di pasalnya. Pasal terpanjang Mazmur 119 atau 176 ayat. Sudah? Sudah, Pung? Mazmur berapa bab? Mazmur bukannya 150? Bukan. Hah? Bukan. Masa sih? Tidak akan ada 150. Kalau di Mazmur itu 119 atau 176 ayat. Itulah Mazmur. Iya. Baru tahu aku, Bang. Nah, coba cek sendiri. Itu makanya, Pung, Opung ini harus belajar itu di perjanjian baru, Pung. Jangan terus belajar terus di perjanjian lama. Enggak, saya perjanjian baru kok. Saya di Mana perjanjian perjanjian baru. baru? Kalau perjanjian baru Saya itu ada ini 6. saya Kalau di perjanjian baru lengkap, Perjanjian- di kelengkapannya itu bukan di situ, Pung. Setengah hilang kok dibuat Opung. Enggak, perjanjian baru itu kan itu perjanjian baru itu kan istilahnya dia membuka, ya kan? Membuka apa Perjanjian membuka? Penutup lama. itu, Pung. Enggak ada membuka, penutup. Teman-teman di bawah coba cek Mazmur itu berapa Perjanjian bab, lama coba. pembuka. Silakan cek di bawah. Kasih komen. Perjanjian baru itu penggenapan. Mazmur. Itulah maksudku tadi. Setahu saya 150 sih. Coba.
Opung ini kok bisa tahu ini ya? Tapi cuman dia tidak tahu tata letaknya, tapi dia paham. Opung minum kopi. Ah, Minum kopi. iya ini dia. Oh. Iya. Ah, 150 Biar kan? santai. Aku bilang. Biar segar. Iya. Jadi tadi nggak ada dalilnya. Yesus mati ya mati beneran lah. Masa mati setengah-setengah mati? Mati suri jadinya kalau Iya. setengah mati. Iya, dia takut bahwa Kristen itu salah kalau dibilang Yesus itu nggak mati. Sebenarnya mati. Mati. Tapi ya kan, kalau mengenai ke situ nanti udah beda karena Iman. ada pasalnya. Kenapa dia mati kan? Ada lagi yang mau dibahas di situ. Kalau mati benar mati dia, cuman kenapa dia bangkit? Dia nggak bisa menerangkan kenapa dia bangkit. Diikutkan orang Kenapa ini. dia Ada mati? di komen itu 150. Itu di Mazmur, perjanjian baru. Mazmur. Silahkan cek. Mazmur itu 150 pasal memang. Bab. Di bab Jadi Yesus itu memang betul-betul mati, nggak bisa tidak. Karena kalau tidak mati masa dikubur. Kalau tidak mati ya berarti nggak bangkit dong. Bangkit dari Iya. pingsan jadinya. Kalau Yesus nggak mati, Yesus tidak bangkit, Yesus tidak naik ke surga, sia-sialah iman percaya Kristus. Imanmu. Oh. Iya, Iya. nggak ada mau dibenarkan lagi itu. Kalau nggak Yesus nggak mati, Yesus nggak bangkit, Yesus nggak naik ke surga, sia-sialah iman Kristen itu. Karena itu sudah dinubuatkan pada saat itu, karena iman itu sudah tahu itu akan terjadi. Cuman bukan berarti direncanakan harus mati dia. Sama seperti kita ini, ya kan? Kita kan udah tahu kita mati. Tapi mati kenapa kita nggak tahu kan? Iya, betul. Betul nggak? Betul. Nah, Yesus Betul. sudah tahu dia akan mati, tapi mati kenapa nggak tahu dia? Karena itu penglihatan orang iman-iman itu penglihat tadi, imam-imam itu bisa melihat dia masa depan mereka, makanya dituliskan di Alkitab akan terjadi ini itu loh. Iya. Nggak tahu lah orang-orang yang nggak mengerti itu kan, mana tahu dia mati kenapa dia besok kan? Kan bisa aja kan? Betul. Bung, Hebat kurasa pengetahuannya, tahu dia mati kena bunuh besok atau mati kenapa kan? Opung, Bisa aja dia tahu. Kalau halo Opung. ya Opung tadi berapa tadi bilang apanya Pung? Aku di sini aku semua data detailnya biar Opung bisa belajar lebih baik lagi. ya Kalau di Protestan atau di Katolik itu 1189 pasal Pung. Pasal ya Pung ya. Sudah. ayatnya berapa? Tunggu sebentar Pung. Terbagi atas 929 pasal dalam perjanjian lama. Sudah? Biar Pung paham. Sudah? Ya. Di tinggi 39 kitab dan 260 pasal dalam perjanjian baru, atau bisa disebut itu 27 kitab. Biar Pung paham. Jadi totalnya detail 1189 pasal. Ya. Coba cek sendiri Pung ya. Jadi artinya Opung ini masih kalah debat sama saya Pung. Nggak apa-apa. Jadi, dalam hal- Nggak dalam apa-apa total- kalau debat. Tapi gini, ada satu hal yang mau aku bilang sama kau. Iya. Kalau udah tahu kau pasalnya itu berapa atau ayatnya itu berapa, udah ke surga kau. Ya. Tidak, bukan masalah itu Pung. Urusan apa lagi? Pendeta aja atau pastor aja tidak akan berani bilang dia ke surga Pung.
Itulah yang ku maksud dari tadi nggak tahu kau. Kita hanya memohon, Pung. Kalaupun hafal kau Alkitab itu. Jangan mendebatkan berapa seperti tahu itu. kau ya kan? Belum tentu kau ke surga kalau nggak tahu kau isinya. Itu loh maksudku. Iya. Pung, Itu yang ku pancing sama kau. Iya. sekarang gini, Pung. Betul. Aku yakin akan naik ke surga, Pung. Bangkit ke surga. Kenapa? Karena aku adalah pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Aku yakin akan ke surga. Kau dulu ku tanya dulu kau ya. Ada nggak harapanmu ke surga? Ada. Karena aku adalah pengikut Yesus. Ambil firmannya dulu, cari firmannya dulu. Itu adalah bukan masalah. Dengarkan dulu. Apakah kata-kata firman Tuhan yang bisa kau pegang supaya kau terjamin ke surga? Maksudnya, Pung? Maksudku isi firman Tuhan yang bisa kau pegang sekarang supaya kau berharap pasti ke surga gitu loh. Itu maksudku. Di sini hujan ya. Maaf mungkin kurang jelas ya, hujan di sini. Bagus soalnya, Hujan Pung. deras. Aman. Coba dulu. Bisa kau terangkan pengharapanmu ke surga, apalah isi Alkitabnya itu? Matius 19 ayat 29. Nah, coba. Hidup kekal bagi pengikutnya. Bagi pengikut Kristus. Udah paham, Pung? Terus, Satu lagi, Pung. Di Yohanes, Pung. nah coba. Menyediakan tempat untuk pengikut Kristus. Lagi, Pung. Matius 7 ayat 21, Pung. Melakukan kehendak Bapa atau bisa diartikan pengikut Kristus akan naik ke surga apabila betul-betul mengikuti Kristus. Ya. Seperti itu, Pung. Apabila Yang tidak pertama mengikuti tadi- Kristus, tidak akan bisa. Yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu Matius 19 apa ayat isinya? 29. Apa isinya? Hidup kekal bagi pengikutnya atau pengikut Kristus. Itu kan janji itu. Iya. Hidup kekal Aduh, bagi Pung, terus pengikutnya. apalagi di kita buatkan kalau nggak janji? Ini aslinya, Ini Mana aslinya? Kau Apabila tanya tadi pertanyaannya, mana perjanjiannya? Mana? Coba jelaskan. dengar dulu, Iya, aku dengar. Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga, oke? Ya, betul. Percaya kau dalam hati, dalam perkataanmu, ya kan, bahwa Yesus akan bangkit, kau akan bangkit. Itu loh, itu kata-katanya. Percaya dalam hati, mengaku dalam mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kau akan ke surga. Itu kata-katanya. Ya, seperti itu. Kenapa Opung tidak percaya? Siapa rupanya nggak percaya? Ya, kenapa Opung bilang tadi itu udah pasti kau masuk ke surga? Opung bilang tadi sama aku. Aku sudah bisa pastikan karena aku adalah pengikut Kristus akan ke surga. Aku pastikan itu. Jadi kalau kau berbuat jahat, Itu bukan pengikut Kristus, Pung. Kalau berbuat jahat. jadi sekarang kau udah benar-benar sempurna gitu. Makanya kau yakin. Aku bukan bisa mengatakan itu adalah benar-benar sempurna. Aku bisa dikatakan aku adalah pengikut Kristus, Pung. Enggak, kalau mengikut Yesus harus mau ke surga harus sempurna dia. Kalau pengikut Yesus itu, kalau benar-benar dia akan berbuat baik, apa yang dilakukan yang terbaik, itulah yang dilakukan, itu adalah pengikut Kristus. Itulah yang berhak masuk ke surga. Apabila tidak itu melakukan yang Opung bilang katakan tadi, kejahatan, itu bukan pengikut Kristus. Jadi Seperti kalau itu. kau berbuat baik kau, semuanya kau lakukan yang baik.
apakah kau ke surga? Udah sih pastikan tadi sudah masuk ke surga. Itu kan udah ada perjanjiannya. Sudah ada 3 tadi ayat. Iya, itu janji. Janjinya itu, janji. Janji itu kutipan dari Alkitab. Dari mana aja lagi yang kita bisa ambil kalau bukan dari kutipan ayatnya. Kalau iman saya gini loh, Berarti ya mana? kan? Semua manusia sudah berdosa di atas bumi ini, oke? Oke. Tapi Yesus lahir untuk menyelesaikan semua itu. Dan juga kalau kita dihakimi nanti, yang dihakimi itu, ya kan, kesalahan kita tidak diperhitungkan. Bukan karena kau baik, bukan karena berbuat baik, enggak. Kesalahan tidak Itulah diperhitungkan. indahnya kekristenan, Pung. Iya. Itulah indahnya kekristenan. Sudah dipositifkan apabila Itu melakukan isinya, kebaikan akan itu isinya. masuk surga. Bukan kau karena berbuat baik, bukan. Jadi hari penghakiman betul. nanti biar Karena tahu dulu Yesus sudah berpikir. menebus dosa manusia. Itulah motifnya, Pung. Pegang omongan saya baik-baik. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa manusia, dipastikan manusia pengikut Dia akan naik ke surga. Iya, tapi Tidak kalaupun akan bisa naik ke surga selain dari Tuhan Yesus. Ingat Iya, itu, sekalipun- Pung. Dari sekalipun kutipan dosamu- dari kitab kita, Alkitab. sekalipun dosa kita sudah tebus, itu nggak boleh istilahnya kita berbuat dosa lagi, karena kita berbuat dosa lagi kan. Masih banyak dosa-dosa kita yang mau diperbaiki. Kalau kita ikut-ikut semua, Pung, tidak akan selesai. Kita ikutin jalurnya aja sama alurnya. Kita ikutin kitabnya. Kita ngobrol secara detail. Ada fakta, ada kutipannya Jadi, dari kitab kita sendiri. Kalau gitu orang Kristen semua ke surga enggak? Itu pertanyaan tolol. Udah ku bilang tadi, Tapi udah percaya apabila Yesus. dia mengikut Kristus, dipositifkan akan naik ke surga. Bukan kalau Ya. berbuat jahat, artinya dia itu pengikut iblis. Semuanya manusia berbuat jahat. Mana? Buktikan. Mana berbuat jahat? Bang Juma jelaskan. Kau pernah mencuri enggak? Aku tidak pernah, Pung. Enggak pernah kau mencuri? Tidak. Bohong kau. Bohong kau. Opung jangan seperti itu, Pung. Bohong kau enggak pernah mencuri. Tidak pernah pencuri aku. Ingat dulu karena dosa besar dosa kecil sama. Pencuri pena pun atau pencuri mangga pun. Aku tidak pernah mencuri, Pung. sama. Aku tidak pernah mencuri. Pernah Makanya berbohong? opung itu mengada-ada. Kau pernah berbohong enggak? Kalau berbohong dalam kebaikan itu pernah, Pung. Ada bohong dalam kebaikan. Ada, Pung. Berarti ada dosa yang baik. Itu pengertiannya beda itu, Pung, beda. Bohong Berbohong dosa. dalam kebaikan itu ada. Ibaratnya Bohong ada orang dosa. berantem. Aku kasih Bohong contoh. dosa. Ah. Aku kasih contoh. Ya, aku kasih contoh. Hmm. Berbohong demi kebaikan. Ibaratnya ada orang berantem, ya kan? Iya. Enggak, dia itu baik, padahal itu jahat. Itulah kebohongan untuk Mendamaikan. mendamaikan. Tapi tidak bohong kan? Bohong itu, Pung, bohong, tapi kebaikan. Udah jelas bohong dosa. Kau bilang baik Aduh. lagi. Mana yang muter-muter kau? Mana buktinya itu dosa itu bohong itu dosa. Mana? Asalkan bohong ke dosa. Mana ayatnya? Mencuri. Mana ayatnya dosa itu bohong? Jangan kau bersaksi dusta. Coba. Jangan bersaksi dusta. Itu lain hal. Itu bukan bersaksi dusta. Itu berbohong, beda bohong sama saksi dusta. Bedakan dulu, Pung.
Bedakan mana bedanya itu? Atau opung disamakan? Bersaksi dusta Bohong atau dusta enggak? mendamaikan? Bohong dusta enggak? Aduh. Itu bohong, itu dusta, bukan sama itu pengertiannya, tolol. Lama juga. Gini, maaf ya, maaf. Nggak boleh kata-kata seperti ini ya. Iya, Nggak betul. boleh bilang tolol, itu Apa? salah itu. Beda itu dusta sama bohong. Bedanya mana? Dusta bohong mana bedanya? Dusta itu menyembunyikan hal yang tidak baik. Enggak. Dusta Itu itu namanya dusta. dusta itu enggak bohong. Aduh. Capek juga. Kau beda-beda kan yang sama itu. Tidak ada beda-beda yang sama. Itu beda. Bohong sama dusta itu beda. Kau bilang Bohong pula demi tolong kebaikan orang. itu ada. Oke lah kalau gitu. Ya, turun Saya juga, saya juga mau tidur ini. turunlah. Capek aku. Kalau disama-samakan dusta dengan bohong, aku nggak terima aku itu. Dusta, bohong dibeda-bedakan berarti kita Belajar nggak. lagi, Pung, ya. Belajar lagi, Pung. Lebih giat. Berdoa lah, Pung. Udah tua. Udah jam sore juga, Pung, ini. Lain kali aja lah kita lagi ya ketemu ya. Oke, aman itu, Pung. Aman, Pung. Bagus itu perdebatan kita, jangan dibawa dalam hati ya. Iya, tidak, Pung. Supaya naik apa kita pemikiran kita, bagaimana saya mendekatkan Tuhan. Ada jalan keluar untuk kita. Oke. Oke, Pung. Aman itu, Pung. Ya. Sarankan Opung belajar lebih baik lagi ya, Pung, ya. Yuk. Udah sore kok. Lucu juga. Itu dia, Bang Juma. Jadi, kalau berdebat itu secara untuk meningkatkan keimanan itu baik juga sih. Cuman dia itu membalik-balikkan. A udah sampai ke C, ke balik A lagi seperti itu. Jadi capek kita. Iya. Tapi bagus. Kalau berbuat Opung. tidak tuntas. Kalau berbuat pertanyaan dalam pertanyaan tidak akan tuntas. Tidak ada jawaban. Iya, betul juga, betul. Oke, Bang Jadi apa Pai. lagi? Ya, Kita rehat dulu, kita istirahat. oke, Bang Juma. Iya, oke, makasih ya, Bang ya. Udah berdiskusi dengan baik. Oke, selamat malam Bang Juma. Iya, malam Bang, malam. Hati-hati di jalan ya. Yuk. Iya, salam kenal juga Bang Pai. Silakan. Salam kenal juga Bang Juma. Siap. Opung manajemen emosinya bagus. Saya salut sama Opung. Kalau Bang Pai semangat juangnya bagus. Cuman yang kuherankan ini adalah sebenarnya antara Opung dan Bang Pai tadi itu satu pendapatnya, satu pendapat. Maksudnya pandangan mereka itu sama, cuman mereka menilainya dari sudut yang berbeda. Jadi apapun kebaikan menjadi materi pertengkaran, hal yang baik menjadi pertengkaran, hal yang baik padahal sesuatu yang sudah benar-benar sama sebenarnya, tetapi karena mereka ngotot mempertahankan kebenaran argumentasi dan pendapat, sebenarnya itu sama. Yang satu mengatakan tak ada Yesus mati, tapi cuma jasadnya. Jadi tidak mati rupanya. Ya tidak, karena cuma jasadnya, rohnya tidak. Yang satu Opung mengatakan, wah bagaimana mungkin, kenapa dia dikubur kalau dia nggak mati? Berarti dia mati. Padahal sebenarnya tujuan mereka ini sama. Makanya aku ketawa, lucu benar-benar. Artinya kan
yang Yesus kan mati jasadnya kan gitu, tapi rohnya tidak. Ya sudah, berarti memang betul jasadnya mati, ya udah, rohnya tidak kan. Memang semua manusia tidak mati rohnya, yang mati itu cuma jasadnya doang. Sebenarnya mereka ini dari tadi sepakat satu-satu ini, cuman ya masing-masing memperkuat argumentasi masing-masing, padahal tujuannya sama. Ada lagi si Opung 6.000 apa 6.660. Coba deh itu. Halo, semangat malam. Halo. Iya, jaringannya nggak bagus, Bang. Dari Muslim. Halo. Kristen. Iya, Kristen. Iya, halo. Jaringan tidak bagus. Iya, buka kamera boleh? Bagus. Kristen. Iya, silakan buka Bagus kameranya, Bang. Bang. Iya, buka kameranya silakan. Silakan. Buka kamera boleh, Abang? Ya, Bang. Sip. Ya sudah. Oke. Salam kenal Bang Permo Amon. Gini, Bang. Iya, iya, silakan. Abang tadi siang itu saya ikuti. Oh, bagus. Iya, gimana? Terus perkataannya abang tadi itu agama itu di Indonesia nggak takut sama yang lain. Masih ingat gak, Bang? Maksudnya gimana? Agama kenapa? Kan ada tadi perdebatan itu yang apa itu tadi yang tanyakan agama apa yang banyak di dunia. Oh, iya. Masih ingat kan, Bang, siang tadi? Masih ingat. Terus, Bang? Terus yang saya tanya, memang di Indonesia ini sebenarnya kan ada beberapa agama yang diakui kan? Iya. Betul? Benar, Bang. Terus yang saya heran sebenarnya sudah ada mayoritas dan minoritas. Terus? Halo? Iya, terus, Bang, terus. Tapi herannya yang mayoritas masih menindas yang minoritas. Menindas. Seperti pembubaran kebaktian, penolakan pembangunan gereja. Jadi kenapa sebenarnya begitu? Sudah banyak lagi, tidak banyak ini malah dibubarkan. Apa alasannya itu sebenarnya? Mungkin salah satunya izin kali, Bang. Izin biasanya Kalau itu terkendala izin. Izin itu ada, dan bahkan pun di pembangunan contoh masjid juga pasti ada yang tidak ada itu sebenarnya dan lengkap. Ya, biasanya karena faktor izin. Anda kan bertanya biasanya karena faktor izin, atau di situ tempat kumpul-kumpul mabuk, minum tua. Enggak lah, Gitu. enggak. Ya, itu salah Izin satu dibubarkan bagian. itu. Apa alasannya sebenarnya? Maksud saya di sini apa alasannya? Sudah mayoritas dan ini kecilnya Kristen di Indonesia ini. Iya, Malah maksudnya. apalagi dibubarkan. Ada apa sebenarnya alasannya? Bukan Ya, itu masalah tadi. surat izin, bukan. Apa Dari yang mana Anda takut tahu? yang minoritas? Coba pemahaman abang dulu lah. Kan saya sudah menjawab tadi, tapi Anda tolak semua. Kalau saya sih melihatnya Itu karena tidak masuk akal, Bang.
akal Anda yang tidak bisa menerimanya. Jadi ada juga karena faktor Kalau soal Islam izin itu banyak juga pembangunan masjid atau yang lain-lainnya tidak ada izin itu. Banyak. Tapi mungkin ketika Anda mengatakan Jadi, tidak ada izin, takutnya mungkin Anda belum pernah mengecek barangkali. Tapi kalau mereka yang melakukan aksi mungkin sudah pernah melapor ke RT, ke RW, ke lurah. Tapi yang di gereja ini yang tidak mau berubah. Contoh, misalnya mereka teriak, mabuk-mabukan di situ, bisa jadi kan udah kebiasaan itu biasanya. itu Ya, sebenarnya identik. cari alasan itu. Mana ada mabu itu di kebaktian itu? Nggak mungkin kan? Bukan. Jadi di sini saya pikir itu apa yang takut sama yang mereka? Sepertinya ini benar ini sebenarnya ya. Yang makanya yang lurus itu sebenarnya bang. Itu yang sering kena pukul itu. Oh, berarti sudah benarlah Islam kalau begitu, Abang. Ah itu ngapain sampai Islam? Berarti sudah benarlah Islam Bukan itu. kita salah, tapi ini kan beda-beda keyakinan ini. Tapi kenapa saya tidak sanggup? Enggak, kalau saya melihatnya, kalau Kan saya masalah soal ditanya, benar salahnya. kalau saya ditanya kenapa kalian dibubarkan kebaktian, karena kalian Kristen tapi manggil-manggil Tuhannya umat Islam. Ya. Itu alasannya. Loh, kalian Kristen tapi yang kalian panggil Allah Bapa, Allah Anak. Kenapa kau panggil Tuhannya umat Islam? Itu makanya umat Islam marah. Kenapa nggak panggil Tuhannya sendiri? Coba panggil Theos Bapak. Kalau saya iya, kalau saya sendiri yes. Ngapain panggil Tuhannya orang Islam di situ sementara kalian Kristen? Pemahaman abang itu salah. Oh enggak, kalau saya kan Anda tanya saya. Begitu bang. Kan Anda tanya saya, jadi saya jawab begitu karena saya tidak suka orang Kristen memanggil nama Tuhan saya sambil mabok. Makan babi panggil Tuhan saya, nyembah makhluk yang keluar dari kubur panggil Tuhan saya. Ya saya nggak suka lah bang. Masa Tuhan saya dibawa-bawa pada saat kalian melakukan ibadah-ibadah kayak begitu? Tidak masuk. Itulah alasannya. Lu kok nggak masuk akal? Lucu abang ini. Anda bertanya, atau jangan-jangan lagi pengaruh Yang heran begini? yang Jangan-jangan ada lagi mabuk. sudah mayoritas. Kan sudah dijawab karena kalian Tuhannya bukan Allah. Kan sudah dijawab. Karena mungkin di situ kalian jadikan sebagai tempat. Karena kalian memanggil Tuhan kami di situ, padahal kalian itu tidak menyembah Tuhan kami. Kalian menyembah dewa dari Roma, kok panggil Tuhan kami gitu loh bang.